Salam kasih Tuhan menjadi bagian kita semua. Kita akan belajar pelajaran sekolah Sabat. Dalam ringkasan pelajaran sekolah Sabat saat ini, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami boleh diberikan waktu untuk lagi belajar firman-Mu pada saat ini. Roh Kudus menuntun kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Nah, pelajaran sekolah Sabat kita pada saat ini berjudul Bagaimana Tuhan Menyelamatkan Kita. Dan ini berbicara tentang Efesus 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Efesus 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Menarik sekali. Kalau kita baca di dalam Efesus pasal 2 ayat 1 dan 2, Efesus 2 ayat 1 dan 2, Paulus menggarisbawahi kenyataan menyedihkan bahwa ternyata para pembacanya sebelum pertobatan dengan mencatat bahwa mereka telah mati secara rohani. Walaupun mereka hidup secara fisik, tetapi mereka telah mati secara rohani. Karena apa? Karena telah melakukan pelanggaran-pelanggaran dosa sebagai pola hidup mereka. Nah, ini adalah merupakan kiasan atau metafora bahwa mereka telah mati secara rohani karena perbuatan-perbuatan dosa mereka. Efesus 1 ayatnya yang kedua, kehidupan mereka di masa lalu. Kemudian di ayatnya yang ketiga, Efesus 2 ayatnya yang ketiga, di bagian akhir ayat ini katakan, pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus, katanya apa? Dimurkai sama seperti mereka yang lain. Manusia pada dasarnya orang yang apa? Harus dimurkai oleh karena kesalahan-kesalahan mereka. Ada dalam ancaman penghakiman Allah, katanya apa? Di akhir zaman. Karena apa? Kecenderungan hatinya adalah untuk apa? Berontak kepada Tuhan, bahkan juga berbuat dosa. Itu dalam Efesus 2 ayatnya yang ketiga. Tapi kalau kita lihat di dalam Efesus 2 ayat 4, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat. Nah, di sini menjelaskan bahwa tindakan daripada Allah yang terlebih dahulu untuk melakukan sesuatu, yaitu tindakan rahmatnya yang menjadi bagian kita, ya. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada apa? Kepada kita, bahwa Kristus yang sudah mati dibangkitkan, diangkat, kemudian dimuliakan. Hal yang sama juga akan menjadi bagian katanya kita. Kalau kita baca ayat-ayat selanjutnya, ya, Efesus 2 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-6, bahkan sampai ayatnya yang ke-7, nah, Rasul Paulus menekankan bahwa Allah telah bertindak di masa yang lalu di dalam Kristus untuk menebus, katanya, kita, sehingga menyamakan kita dengan anaknya Yesus Kristus, sehingga kita saat ini ikut serta dibangkitkan dalam kebangkitan Kristus, kenaikan dan peninggian di dalam apa? Di dalam Kristus. Luar biasa. Ini adalah merupakan pekerjaan Tuhan yang menjadi bagian kita. Dan selanjutnya, kalau kita baca dalam ayat 8 sampai ayat yang ke-10, Efesus 2 ayat 8 sampai ayat 10, nah, Paulus kembali menerangkan bahwa memastikan bahwa maksudnya melekat keselamatan orang percaya itu ternyata adalah pekerjaan ilahi, bukan pekerjaan manusia. Itu tidak berasal dari kita, tetapi ternyata itu adalah pemberian Tuhan. Tidak ada manusia yang bisa menyombongkan diri karena telah memicunya, Efesus 2 ayat 8 dan 9. Tetapi itu semua adalah pekerjaan Tuhan, karena kita adalah mahakaryanya, diciptakan oleh Allah di dalam Kristus Yesus. Saudara-saudara, inilah firman Tuhan yang boleh menjadi bagian kita, bahwa ternyata Allah, Tuhan, telah bekerja untuk menyelamatkan kita dengan memampukan kita oleh apa? Kuasa Roh Kudus sebagai penjamin, sebagai meterai yang akan memampukan kita sehingga kita membuahkan hasil kesetiaan kita kepada Tuhan, hasil menghargai keselamatan itu, dan akhirnya nantinya kita akan dimuliakan bersama dengan Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin.